Kawan, April ini memang masih jauh ya, masih ini hari ke-9 yang juga akan diperingati ada tentang Hari Pahlawan. Tapi waktu sekarang ini kita kembali diingatkan banyak sosok pahlawan yang berjuang demi kita. Di tengah masih merebaknya virus corona, tidak hanya petugas medis yang menangani pasien terinfeksi corona kawan, tapi pahlawan itu juga mungkin termasuk Anda. Jadi harus berjuang demi raga lain. Ini akan menjadi perbincangan kita malam hari ini di program Laswardi, dan saya nggak sendiri. Kalau Anda sedang menikmati visual radio, berarti Anda lihat di belakang saya ini ada guru saya ini. Ada Profesor Dr. Nur Hasan MKes Rektor UNESA. UNESA betul ya. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mbak ini. Saya kira baru pulang dari golf ini. Iya Pak ini. Sehat Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Iya. Sudah berapa hole? Baru berapa tadi 8 terus ada stop, nggak boleh berkumpul kita. Oh gitu. Harus jarak. Kalau lagi di lapangan golf itu bisa agak panjang Pak. Hole-nya panjang-panjang. Panjang-panjang ya. Betul gitu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat alhamdulillah sehat. Timnya sudah siap sejak jam 6 loh Pak. Oh iya. Iya. Oh, iya. Yang penting kita harus bahagia. Saya agak neredek tadi itu. Saya juga dipanggil SSI. Ada apa teman-teman SSI itu? Baik Pak Nur, kita ngobrolnya adalah demi raga yang lain. Kadang ini nggak terfikirkan gitu ya. Semua orang itu bisa menjadi pahlawan bagi siapa saja, termasuk diri kita. Ya. Yang mungkin orang bilang pasti menganggapnya yang pantas itu ya pahlawan lah. Yang pantas itu pimpinan kita, yang pantas itu rektor kita, yang pantas itu guru kita. Jadi merasa orang lain terus gitu ya. Oh, iya. Tapi kita nggak pernah berperan dalam hal itu. Nah, demi raga yang lain, menurut Anda gimana nih kondisi seperti ini Pak? Jadi COVID-19 ini adalah badai. Iya. Bahkan sebenarnya makhluk Tuhan. Ia tidak pernah mengintai. Bahkan dia tidak menilai negara miskin atau kaya. Betul. Pejabat atau rakyat jelata. Ia badai, tak bermata, tak bersuara. Bahkan tidak memberi tanda-tanda, tapi menyerang imun jiwa siapa saja. Itulah COVID-19 atau Corona ini. Okay. Atas nama lembaga dalam hal ini, saya memperhatikan hal yang luar biasa Mbak. Ini kelihatannya ini Mbak Aini. kurang tinggi dikit ya ini mic-nya. Iya, kurang tinggi. Oh iya. Wah. Ya, sip. Iya. Oke, jelas sekali. Jadi ada teman-teman petugas kesehatan, ada TNI, Polri, dan relawan, bahkan sekarang RT, RW. Iya. Luar biasa, sebagai garda terdepan, bahkan rela mengorbankan waktu, nyawanya untuk merawat pasien yang terjangkit penyakit yang luar biasa ini. Jadi ini persoalan dan kita semua bersama-sama harus membantu pemerintah dalam hal ini Pak ini. Yeah. Jadi kita yang biasanya rekreasi, kemudian tidak bisa rekreasi dan sebagainya, ini adalah persoalan. Jadi kemungkinan munculnya psikosomatis Mbak ya ini, di mana keluhan fisik muncul karena munculnya masalah psikis, cemas, stres, dan takut berlebihan, bahkan bisa membuat kita seakan-akan merasa sesak nafas. Malam-malam kadang-kadang kita juga parno. Tahu-tahu kok panas badan kita. Ada apa ini? Ini karena persoalan psikosomatis. Munculnya emosi negatif yang menyebabkan turunnya imun tubuh. Ini juga harus kita kelola bersama-sama Mbak Aini. Karena kalau ini terjadi, maka imun kita akan menurun. Maka pentingnya bahagia. Kalau perlu siaran ini siaran bahagia, aktivitas bahagia, semuanya harus berbahagia untuk meningkatkan imunitas. Pak Nur bisa lihat ya. Iya. Penyiarnya ceria, teman-teman Gatekeeper juga ceria toh. Oh iya, luar biasa. Termasuk penyiar ini. Penyiar ini juga pahlawan, Mbak. Oh gitu ya. Iya, sangat pahlawan. Jadi, karena setiap hari bahkan tidak mengenal takut. Karena tugas untuk memberikan kebahagiaan pada teman-teman atau pada masyarakat agar informasi-informasi terkait virus ini bisa mereka terima dengan baik. Kata kuncinya adalah kita perlu ada berbagai
alternatif kegiatan, diantaranya harus kita selalu berpikir positif Pak ini. Iya. Tidak lagi mempersulit orang lain. Yang ketiga adalah bagaimana kita membantu pemerintah untuk menyelesaikan menyebarnya COVID ini. Ya. Jadi bersama-sama. Nah ini Membantu perlu memutus pencerahan. ini ya. Nampaknya Mbak ini yang bisa karena Radio SS ini luar biasa Gitu ya. ketika menginformasikan. Akan lebih luar biasa lagi kalau ada Pak Nur di sini. Nah, malam hari ini sudah siap di sini dan kawan-kawan pendengar juga bisa langsung ngobrol dengan Pak Nur Hasan. Beliau jarang-jarang loh muncul di SS ini karena kesibukan beliau. Tapi malam hari ini beliau siap untuk berdiskusi demi raga yang lain. Saya yakin Anda memiliki, kalau kita posisinya sebagai anak, kita punya orang tua ya. Punya bapak, punya ibu, mereka adalah pahlawan kita. Karena mereka harus bekerja, harus berjuang dan sebagainya. Kalau kita seorang murid, kita punya pejuang adalah guru-guru kita, gitu kan? Dan akan terus seperti itu. Nah, kawan saya yakin setiap orang mempunyai kesempatan menjadi pahlawan bagi orang lain juga, apapun itu. Ya, termasuk kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil itu. Saya angkat topi juga nih untuk seluruh pengurus-pengurus kampung nih Pak. Ya, sekarang ini kan luar biasa. Mulai yang orang bilang katanya sapamnya, hansipnya, ya kan, RT-nya, RW-nya, camatnya, lurah semua nih terlibat dan semua membantu masyarakat agar tenang dan juga mengingatkan juga, ayo jangan berkerumun. Gitu. Itu kan merupakan bentuk-bentuk yang luar biasa ya Pak. Iya. Betul. Oke, baik kawan, silakan 03199 juta saya mulai buka karena Pak Nur Hasan juga pengen banget ngobrol dengan Anda. Anda boleh sambung dengan kami. Bagaimana menurut Anda? Apa yang Anda lihat di sekitar Anda? Demi raga yang lain, siapa yang menurut Anda bisa menjadi orang-orang itu? Anda sudah melakukannya, Pak Nur? Ini ada yang sudah sambung, kita terima ya. Monggo. Halo, selamat malam Laswardi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dirto. Ada Pak Dirto di sini. Langsung dengan Assalamualaikum, Nur Hasan. Nur. Ya. Monggo. Niki lagi musim corona. Nggih Pak Dito. Mau tanya cuma satu, untuk mengingatkan itu kita kan bersama warga sama penderitaan perjuangan untuk mengingatkan warga-warga sekitar sekeliling kita itu untuk pakai masker. Dia kalau ingatkan alasannya masker mahal, sulit. Padahal sekarang yang paling murah buana sekali dijual-jual udah 4.000. Tapi kalau beli rokok 20.000 bisa, beli masker nggak bisa. Itu diingatkan sulit sekali ya Mbak Nur. Mohon pencerahan gimana Mbak Nur. Tapi Pak Dirto pernah nggak nih Pak Dirto? Nggak hanya melihat aja, tapi Anda langsung datang mendekati, kasih masker dia gitu, mau nggak? Pernah nggak tuh? Iya, saya lara berkorban beli 1 dus saya. Saya beli 1 dus, saya gajian, saya sematkan, saya kasih kan itu kan cuma 4 jam dipakai. Udah itu besok lagi nggak pakai lagi orang itu. Masa saya harus pakai kekerasan kan nggak bisa. Nunggu Pak Dirto lagi. Terus menerus lah. Oke Pak Dirto, makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Iya, Pak Dirto yang saya hormati, ini harus tidak hanya dihimbau, tapi harus ada semacam tingkatannya lebih dinaikkan, agak dipaksa sedikit, karena budaya kita kan memang perlu ada itu. Kalau nggak dipaksa, beda dengan orang-orang Jepang, orang-orang Korea dan yang lain, itu diberitahu sekali saja sudah jalan. Di tempat kita masih yang bahaya itu ketika di daerahnya tidak jarang terjangkit. Jadi merasa waduh. Masih ada yang kebal kabeh. Masih banyak yang bandel Pak Dito. Untuk itu masker itu wajib, jaga jarak. Jadi protokol yang sudah disampaikan oleh WHO dan teman-teman Kemenkes, Menteri Kesehatan dan Bu Gubernur dan yang lain itu sudah luar biasa. Masker itu wajib juga. Kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Nah ini kita pun sudah berjarak nih Pak ya. Iya sangat berjarak. Ini. Belum lagi ini ada persoalan yang karier. Tanpa gejala dia bisa menularkan. Langsung. Nah itu dia. Itu pengalaman Pak Dirto karena mahasiswa saya ada yang kuliah di Wuhan itu mulai Desember, lockdown Januari, sampai sekarang itu belum boleh keluar kampus. Artinya apa itu? Artinya bahwa
Januari, Februari, Maret, April. Jadi 4 bulan ini kita harus waspada, tetap waspada. Yeah. Saya mohon masyarakat Jawa Timur betul-betul hati-hati dengan ini, dan kita selalu kelola stres kita, kemudian jaga jarak, tidak berkerumun, kemudian cuci tangan, semua protokol WHO harus diikuti. Pokoknya harus patuh deh. Harus patuh lah sementara, jangan bandel, Ya. jangan bonek dulu. Saya jadi ingat kalau mungkin Pak Nur juga terima tuh yang dikirimin orang-orang forward itu foto yang di India tuh gimana penertibannya sampai dipukulnya seperti Betul, itu. sampai seperti itu. Karena mereka memang nggak banyak. pengen kan terus semakin banyak rantai corona itu gitu kan. Bahkan di Filipina kan luar biasa, Pak. Dihukum mati. Ya nggak boleh Oh iya, keluar rumah. ya gitu. seperti itu. Iya. Dan ini nampaknya perlu kesadaran dan perlu bersama-sama kita mengingatkan dan jewer lah kalau ngomong Surabaya jewer Pak. Mas Dito. Oke. Ya. Baik itu Pak Dirto ya. Pak Nur, apa betul kita ini demi raga lain atau jangan-jangan hanya memikirkan diri sendiri nih, misalnya memaksa orang pakai masker kayak tadi itu ya. Itu untuk merasa itu untuk agar kamu nggak nularin aku gitu loh. Atau itu memang betul-betul mengingatkan karena kita sayang gitu Pak. Bagaimana menurut Anda? Jadi masyarakat kita sekarang sudah mulai mereka sayang pada kita. Makanya selalu mengingatkan, sudahlah, nggak perlu memperhatikan lagi hal-hal yang tidak benar, bahkan masih banyak hoax, informasi hoax itu, tolong diabaikan. Ikuti petunjuk dan protokol yang sudah dikembangkan WHO. Bahkan kini muncul istilah baru yaitu orang tanpa gejala. Bahkan virus ini memang tingkah laku virus itu unik, Mbak Aini. Dia bisa tidak memperhatikan siapapun. Siapa aja nempel ya udah dia. Apalagi ada hoax mengatakan bahwa kalau kena panas matahari akan mati. Di Irak itu nggak panas kurang apa? Berarti itu dipatahkan. Jadi pendapat itu sudah dipatahkan. Kemudian kebersihan juga gitu tetap. Gitu. Walaupun Pangeran Charles kena. Pangeran nih kurang bersih apa? Berarti kan virus itu memang bandel kalau orang Surabaya mengatakan. Jadi tetap mohon semuanya, sahabat saya, saudara saya di Jawa Timur, selalu perhatikan protokol itu. Jangan bandel, pakai masker, jaga jarak. Kalau dari jalan-jalan, kalau perlu jangan jalan-jalan dulu, puasa kurang lebih 3 bulan. Ya, baiklah. Nah, untuk Anda sendiri yang juga merasakan, mungkin Anda sudah melakukan hal yang sama. Karena kita nggak perlu malu gitu ya untuk memulai ya Pak ya. Memulai untuk mengingatkan. Mungkin cara menegurnya saja agar orang nggak sakit hati gitu loh ya. Namanya kalau dia ngomongnya kasar ya gimana dia bisa menyentuh. Padahal kan instruksi itu bisa dilakukan dengan baik saja, nggak perlu dengan kekerasan kan Pak ya. Mungkin begitu ya Pak. Ada yang menarik Mbak. Jadi ada kemarin saya tahu satu daerah sudah diketahui positif, langsung kampungnya di lockdown. Lah, apa nunggu itu dulu? Nunggu positif dulu baru di lockdown semua. Ini yang bahaya. Jangan terlambat gitu ya. Terlambat. Oke, baik ada 2 kawan ya kita terima dulu ya. Selamat malam Laswardi. Malam Laswardi. Selamat malam dengan. Malam nih Chandra dari Mojokerto. Pak Chandra langsung dengan Pak Rektor, langsung ada Pak Nur Hasan di sini Pak Chandra. Iya, Pak Rektor, selamat malam. Selamat malam, Mas Chandra. Ya, monggo. Ya, mohon tanya Pak Rektor, saya ingin tahu nanti orang-orang yang sudah recovered atau sudah sembuh, itu kondisi paru-parunya seperti apa? Apakah dia kembali 100% atau bagaimana? Karena saya penasaran beberapa sumber yang saya baca macam-macam gitu. Jadi mungkin dari Pak Rektor ada tambahan. Tapi kita sebenarnya nggak ke sana ya Pak Chandra. Kita fokusnya adalah Laswardi. Jadi bukan secara medisnya. Karena beliau tidak berhak untuk menjawab itu. Baik. Kalau pandangan non medis saya hafal banget karena saya ngikutin ini sudah 3 bulan. Nah, ya itu makanya. Sampai hitam mata saya toh, Pak Rektor. Enggak Mas Chandra. Bau banget Kemarin juga saya sempat masuk di sesi desinfektan, juga saya ada kasih sedikit saran. Gitu karena saya jurusannya kimia gitu Dok. Baik. Itu aja. Jadi terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Sama-sama. Selamat malam. Oke Mas Chandra. Laswardi selamat malam.
Halo. Selamat malam. Ada kawan di line 1. Ya, dengan siapa ini, Pak? Halo, Pak Yono ini. Bapak Yono. Pak Yono, silakan Pak Yono, apa tanggapan Anda tentang Lazuardi? Topik kita adalah demi raga yang lain. Ya. Selamat malam Prof. Nur Hasan. Ya, Siap. selamat malam Pak Yono. Mas Yono. Oke, silakan. Ya, Nesa. silakan. Ya, selamat malam Prof. Silakan Pak Yono. Iya, monggo Mas Yono. Ya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak. Ya, Ya. iya. Iya, kebetulan saya masih di dalam kampus Prof. Oke. Ya, Mhm. tadi saya sempat menyetel radio SS, saya mendengar Prof. Nur Hasan lagi siaran Iya. di acara ini. Ya. Prof, Mhm. tadi Prof sudah memberikan pemahaman tentang gajah utama tentang penanganan COVID-19 ini Mhm. yang melibatkan beberapa potensi dari RT, RW. Ya. Nah, saya ini kan pengemban tugas sebagai kepala keamanan di kampus Unesa Ya. yang telah melaksanakan dari sejak awal sampai sekarang Ya. sehingga kampus bisa ikut serta dalam melaksanakan tugas-tugas yang sangat mulia ini yang akan saya sampaikan kepada anggota semuanya. Tadi sempat saya suruh mendengar Prof dengan acara ini, saya ketemu anggota, kemudian saya juga mau geser ke kampus Kedintang. Tentang pemahaman itu Prof, saya mohon saran dan petunjuk sehingga semua anggota ini malam ini pasti mendengar langsung siaran Prof. Oke. Baik, terputus ya. Pak Yono ini mengapresiasi dan juga akan melaksanakan nih, kalau ada pesan khususnya ini gimana. Oke, nanti kita luruskan kembali ya. Kita ada di program Lazuardi. Lazuardi itu merupakan kupasan dari berbagai topik gitu ya. Tapi ada yang sesuatu yang sangat dalam. Nah, topik kami malam hari ini adalah demi raga yang lain. Saya yakin Anda juga akan merasakan kalau Anda mengingatkan orang atau Anda melihat para tim medis untuk menjaga pasiennya yang sedang menderita corona, ini juga mereka memberikan raga mereka untuk orang lain. Nah, bagaimana kehidupan Anda saat ini di masa masih penuh dengan pandemi corona? Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda juga sudah berperan dalam hal itu untuk keluarga Anda paling tidak? Atau mungkin di kantor untuk lingkungan kerja Anda, untuk masyarakat? Silakan Anda boleh sharing di sini. Selamat malam, Lazuardi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, di mana Pak Bambang? Yuk. Iya, Prof, saya hanya pertanyaan satu ya. Orang satu miliar ya, orang sedunia ini ada bedanya profesor, ada dokter, ada peneliti macam-macam. Nah, sampai sekarang kok belum bisa menemukan vaksin itu, Prof. Apa memang sudah kehendaknya, Prof? Atau memang ini sudah ujian yang dari atas, Prof ya? Oke, baik. Dulu waktu SARS maupun flu burung itu sebenarnya sudah ketemu vaksinnya. Gitu aja, Prof. Baik. Ya, Terima kasih. Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi ini Mas Bambang, memang virus COVID-19 ini adalah virus yang virus baru. Jadi perlu teman-teman medis untuk menganalisis bagaimana virus ini menyebar begitu. Yeah. Kemudian disepakati bahwa droplet. Nah, ketika itu droplet, maka yang utama adalah gunakan masker. Nah, semua virus yang saya ketahui, Mas Bambang, itu kata kuncinya adalah menjaga imun. Yang bisa membunuh virus itu imunitas kita.
sehingga apa yang dinyatakan oleh WHO, kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Setelah itu istirahat cukup. Ketika istirahat, imun kita meningkat, maka itulah yang akan bunuh virus. Sehingga harapannya semua apa yang dikatakan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Kesehatan, bahkan melalui Bu Gubernur dan sebagainya itu tolong ditaati, Mas Bambang. Tolong panjenengan juga keluarga dengan sekitarnya. Yang bahaya lagi, virus ini menyerang paru Ya, itu dan dia. cepat sekali. Prosesnya Cepat tidak sekali, lama gitu tidak ya. lama. Ini teman-teman ilmuwan sedang mengkaji itu semua. Kok sampai seperti ini? Strategi apa yang harus? Ya, yang utama pasti terakhir adalah jaga imun. 3 komponen yang harus diperhatikan: istirahat cukup. Ya. Yang kedua, makan Yang bergizi, makan yang bergizi, makan yang sesuai dengan yang enak. Kemudian yang ketiga, berolahraga cukup dan bahagia. Jangan sampai stres. Kalau stres ini juga menurunkan imun, Ya. Mas Bambang. Tolong apapun jangan mudah marah dengan keluarga, dikurangi ya. Kalau Emosinya marah ya. dikurangi ya. Iya, jadi kalau marah, marah bahagia ini. Jadi tolong tidak dilanjutkan, ya, tidak diteruskan. Nanti saya mau Iya. tanya stafnya ini marah Iya. bahagia itu gimana? Iya, rapat pun saya setiap kali rapat sekarang ada rapat walaupun jaga jarak dan sebagainya. Saya rapat ini rapat bahagia. Jadi tidak ada yang dimarahi dan sebagainya. Oke. Kalau marah bahagia. Ya, Jadi baik. tolong itu didorong supaya kita tetap imun kita tetap terjaga. Ketika imun kita bagus, sudahlah yakinnya bahwa virus itu akan pasti lewat. Oke, baik. Masih ada 2 yang belum direspon oleh Prof. Nur. Nanti saya minta waktu sebentar ya. Kita akan merespon dulu. Silakan Prof. Nur. Kita belum merespon tadi sekilas saja dari Pak Yono ini ya. Oh, yang juga ternyata tim squadnya dari UNESA juga nih ya. Pak Iya. Yono, selamat bertugas Pak Yono. Pak Yono, terima kasih. Aha. Beliaunya juga garda terdepan Nah, Universitas itu dia. Surabaya. Betul. Jadi teman-teman keamanan. Jadi menjaga betul karena masih ada Mbak Aini, mahasiswa kita ada 15 yang di asrama. Oh, gitu. Karena dia tidak bisa pulang. Kalau di tempat kita kan tidak dikenal terminologi lockdown, Ya. adanya adalah PSBB. Sehingga dia kita layani dengan baik supaya perkuliahan daring itu berjalan, karena kalau dia pulang di sana jaringannya lemah, tidak bisa kuliah dengan baik. Kemudian dia harapannya adalah ketika di kampus masih bisa dilayani oleh teman-teman kampus. Ya. Mas Yono menjaga betul kampus kita agar tetap steril dengan penyebaran dan memotong penyebaran COVID ini, Mbak. Berarti Jadi, ini adalah bentuk juga Pak Yono, lanjutkan terus karena Anda sudah berbagi raga untuk yang lain. iya, berbagi raga, sangat berbagi. Nah, itu Ujung dia. tombaknya ini, bahkan. Itu dia. Setiap malam dia harus jaga di depan, tidak boleh orang masuk Ya. kecuali ada Kepentingan khusus. Nah. Protokol semuanya APD-nya sudah kita siapkan oleh dari Kalau lembaga kita tiba-tiba siapkan. ada ya, yang sebenarnya. mendadak yang harus ditangani ya. Iya. Dan ini kan memang semua harus waspada juga kan. Semuanya harus waspada. Oke, Itu, Mbak Pak Ayu. Yono tetap semangat ya Pak Yono. Salam juga untuk semua tim Anda. Sementara Pak Chandra, mungkin sekilas dari yang pernah Anda ketahui, Prof. Jadi Pak Chandra tadi. Pak Chandra tadi kan sudah jelas persoalannya bahwa terkait dengan COVID ini kita harus selalu mengikuti himbauan, semua himbauan dan harapan Mungkin pemerintah. ada literatur yang pernah Anda baca tentang setelah serangan pada paru-paru itu apakah Oh iya, ada paru-paru- beberapa hasil Aha. kajian dari beberapa medis bahwa satu jurnal menyatakan masih dimungkinkan COVID itu ada di situ. Kemudian jurnal yang lain mengatakan bisa hilang sepenuhnya. Total gitu ya? Iya, total. Bahkan terakhir kemarin ada mahasiswa saya yang masih tertinggal di Wuhan, satu orang namanya Omet. Jadi di sana masih dimungkinkan. Jadi mereka yang terjangkit bisa terjangkit lagi. Ini artinya apa? Bahwa serangan COVID ini sangat-sangat membahayakan kita. Mudah-mudahan
teman-teman medis bersama ilmuwannya bisa dengan segera mendapatkan vaksin itu sehingga betul-betul tuntas. Yeah. Nah, yang pernah terserang dimohon waspada tetap. Nah, Nah, itu dia ya. Padahal tetap waspada. memang ada kemungkinan bisa sembuh gitu kan. Bisa sembuh. Bisa tetap. sembuh pasti. Tapi Ada kemungkinan itu. ada kemungkinan juga dia bisa kambuh lagi. Kambuh lagi ya. Nah, Ini yang jadi imunnya kajian. ini yang harus tetap dijaga ya. Nggih. Itu Jadi yang kajian itu yang masih terus dikembangkan oleh ilmuwan. Mudah-mudahan kita akan temukan vaksin yang mujarab agar seperti cacar, kita vaksin cacar maka tidak akan pernah lagi kena cacar lagi ya itu. Oke, baik. Nah, kawan, saya buka kembali ya untuk ada yang mau sambung dengan Prof Nur Hasan, silakan 031999 juta. Prof, demi raga yang lain, itu bentuk cinta, peduli, atau terpaksa ya, Prof? Nah, ini menarik, Pak. Jadi Terpaksa gitu loh kita aneh. jadi saya yakin Uh-huh. bangsa kita, masyarakat kita sudah sangat mencintai dan peduli. Yeah. Dan memang ada sedikit yang masih terpaksa. Karena apa? Karena yang biasa nyaman, dia bepergian, sekarang terpaksa harus di rumah, kerja di rumah, aktivitas di rumah, sehingga mengganggu kebiasaan dia. Nah, ini harapannya adalah mereka menyadari bahwa virus ini sangat berbahaya. Virus ini harus ada perhatian khusus sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan menggunakan masker kalau bepergian dan jangan bepergian kalau tidak sangat penting. Nah, ini kan luar biasa. Pengalaman yang lain, Mbak Aini. Jadi di negara-negara tetangga kita sudah seperti itu. Kenapa kita masih bandel, masih nekat? Sekarang sudah SS ini jadi patokan nih, Pak. Biasanya kita akan selalu menerima kemacetan, kelancaran, dan ternyata ini coba lihat hampir semua ini masih hijau semua ini ya. Masih nggak ada masalah gitu lah, Pak. Alhamdulillah. Tapi berarti beberapa mulai. hari berarti, ini sudah mulai meningkat masyarakat lagi, udah mulai kuning nih. Nah, ini kan ada sesuatu. Apakah karena udah merasa udah 14 hari lewat, udah aman gitu ya. Nah, ini kan agak serem juga nih gitu. Oh iya. Iya, udah mulai ramai, Pak. Jadi 2 minggu yang lalu Surabaya landai banget dan kita terus ikuti perkembangannya. Dan ternyata beberapa hari ini kembali munculnya, waduh sudah mulai kuning lagi nih kita. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga kan? Iya. Nah, seperti itu. Baik, saya terima penelpon lagi ya. Kita akan terima lagi. Halo, selamat malam, Suara Surabaya. Selamat malam. Selamat Dari malam. Pak Boy, Prof. Pak Boy, silakan dengan Monggo, Prof Nur monggo, Pak Hasan. Boy. Yes. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Boy. Prof, yang mau saya tanyakan, ini kaitannya kebetulan saya seorang medis, saya dokter. Nggih. Masih ada perbedaan pendapat antara para ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita terhadap apa yang sudah disampaikan pemerintah tentang ibadah di rumah. Ini yang mengkhawatirkan kami sebagai tenaga medis. Ya, harapannya ketika memang ada satu hal yang sudah disampaikan oleh pemerintah, maka itu ditaati. Kalau dengan alasan ibadah terus hanya takut kepada Allah, tapi ketika sakit, yang repot itu kami sebetulnya. Dan itu kalau satu jamaah, satu masjid sakit semua, itu beban bagi kami. Karena kapasitas kami itu ya terbatas gitu. Kalau kami akhirnya juga masuk dalam karantina, maka akan berkurang tenaganya. Nggih, Bu. Jadi kenapa kok masih ada perbedaan pendapat di antara ustadz kita, kiai-kiai kita, itu yang saya sesalkan itu. Baik, itu aja ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Boy. Yo. Ya, makasih. Baik, selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Iya. Sebentar Pak, ada satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam, Suara Surabaya. Halo. Ya, silakan Ibu Halo, dengan selamat malam. Iya, ini Pak Nur. dengan Ini Ibu siapa ini, mohon- Bu? Dengan Bu Hari. Bu Hari. Monggo Bu Hari. Iya. Oke. Ini kan saya ya minta untuk pencerahan bagaimana kami melangkah karena di lingkungan kami khususnya di keluarga itu masih banyak yang tidak menggunakan masker. Kalau sudah diberitahu akibatnya mereka mengatakan itu
wallahu alam gitu. Hmm. Nah, yang lebih parahnya lagi, beliau-beliau itu mengatakan sekarang kalau pemerintah menyarankan untuk tidak keluar rumah, untuk makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Terus bagaimana? Siapa yang memberi kami yang bekerja di luar? Nah, itu. Kalau Ibu sendiri apa Bu langkah Ibu bagi lingkungan Ibu sendiri? Ya sudah kami sarankan dan kebetulan di lingkungan itu ada saudara yang sudah menyediakan tempat cuci tangan, itu sudah ada, lalu memberikan masker juga. Tapi beliau-beliaunya sepertinya kurang bisa menerima, yaitu tadi hidup mati itu kan Allah gitu. Oke. Tapi Ibu jangan sampai kendor ya Bu, tetap Ibu berjuang karena Ibu juga harus bisa berjuang di sisi Ibu sendiri. Iya, Oke. begitu. Baik. Bahkan sampai nanti kalau kamu yang sakit itu tidak usah sambat-sambat katanya gitu. Oke. Baik, Ibu. Nah ini kami mohon pencerahan Pak Nur bagaimana supaya kami di selingkungan ini sehat lalu Oke. Baik Bu Hari. menyadari. Iya. Terima kasih ya Bu Terima Hari. kasih. Iya, Ya, monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kawan yang sudah sambung, saya minta waktu dulu ke satu pesan terlebih dahulu, setelah itu saya balik lagi ke Pak Nur. Sekarang sudah pukul 7:42 kawan. Kalau Anda juga masih mendengarkan Suara Surabaya, berarti Anda masih mendengarkan program Lazuardi. Malam hari ini topiknya adalah demi raga yang lain. Memang berat ya untuk dikatakan dalam bentuk penjelasan begitu. Tapi saya harap Anda bisa menangkap feel-nya. Bahwa memang setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Itu yang penting. Baik, saya ke satu pesan terlebih dahulu. Pak Nur, kita lanjutkan lagi. Ada Pak Boy yang seorang tim medis ya. Kalau kita hanya berbeda pendapat nggak akan pernah ketemu deh ya. Ya. Jadi harus tetap sesuai dengan petunjuk dari pimpinan kita. Ya. Ya kan? Monggo Pak. Iya, Mbak Aini, terima kasih. Dokter Boy yang saya hormati, ketepatan anak saya 2 dokter juga. Yeah. Sebenarnya saya keluar tidak boleh juga. Oh gitu? Iya. Ini ikut Kalau nggak nih? terpaksa diundang SS katanya. Ikut nggak dokter? Harus pakai masker dan sebagainya. Oh gitu ya? Ketepatan itu. Siap. Dokter Boy. Jadi saya berharap semua masyarakat jangan, apalagi para dai dan ulama, mohon jangan dibenturkan COVID ini dengan masalah agama. Nah, jangan dibenturkan. Ini masalah ilmu. Hadis sudah mengatakan, kalau tidak terlalu salah saya menerjemahkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa jangan kamu ke sana. Karena di situ ada wabah. Iya, karena ada wabah. Seperti Anda itu kalau ada persoalan wabah dan sebagainya, jangan ke sana. Seperti Anda ketemu singa. Berarti Anda harus pergi dan lari secepat-cepatnya. Betul. Jadi hadis itu sudah jelas. Tapi memang ada beberapa kiai yang nakal, ada. Yang bahaya kan masyarakat di bawah ini. Kalau grassroots-nya itu kalau informasinya nggak pas, benar. maka kan Separuh-separuh kita gitu ya. takutnya hanya pada Tuhan loh. Semua takut pada Allah semua. Yang jelas bahwa COVID ini juga makhluk Tuhan. Betul. Makhluk Tuhan yang harus mestinya harapannya adalah COVID ini segera kembali kepadanya, kepada Tuhan, agar tidak mengganggu kita. Baik. Kalau Bu Hari ini memang dia sudah melakukan langkah itu dan harusnya terus ya. Terus semangat mengingatkannya. Karena ya ini ya, berganti demi raga yang lain. Demi raga yang lain. Jadi kembali lagi, mohon maaf Mbak ini, karena sama Mas Boy saya menarik sekali. Ada strategi-strategi yang harus turun tangan pemerintah dan teman-teman keamanan. Termasuk MUI kan sudah melarang bahkan mengharamkan pulang, misalnya begitu. Kemarin di tempat saya ada kejadian, Dokter Boy, di masjid saya itu bahkan masih melaksanakan Jumatan dan sebagainya. Bingung kan kita beri peringatan dan sebagainya. Ya strateginya teman-teman langsung lapor saja ke teman-teman Polri, ke TNI, ke pemerintah desa, terus dihimbau mereka baru menyadari. Nah, tapi harus ada langkah-langkah konkret. Tidak cukup teman-teman medis saja.
himbauan nampaknya nggak cukup ini, Dr. Boy. Kita harus minta pemerintah dan teman-teman TNI, Polri dan aparat desa, bahkan keamanan desa itu ikut membantu mengingatkan teman-teman ini. Kalau ada apa-apa yang kasihan Dr. Boy, iya, setuju itu. Baik. Kemudian terkait Bu Hari, jadi Bu Hari sudah melakukan luar biasa ini, sehingga harapannya ya semuanya mau sadar. iya gitu ya. sadar, Pakai masker lah menyiapkan kalau logistik keluar, dan gitu sebagainya. ya. Aha. Yang perlu disadari Bapak Ibu sekalian, bahwa ini virus ini menular, bukan sakit jantung. Kalau sakit jantung itu enak, yang sakit Ya dia. nggak enak lah Pak. Jantung. Agak artinya banding aja dengan ini. Oh, virus ini. Kalau dia sakit jantung kan dia saja yang sakit, yang ke rumah sakit dia. Tapi kalau ini dia sakit menular ke keluarganya, menular ke masyarakat, Ya. bahkan bahaya sekali. Oke. Nah, itu bedanya. Nah, ini siapa yang harusnya peduli dengan mereka yang mendedikasikan untuk raga yang lain ini? Semuanya, Mbak. Semua masyarakat sekarang harus bantu pemerintah. Gitu ya. Semuanya harus Semua bersama-sama harus berperan. berperan membantu pemerintah menjaga diri, cuci tangan, protokol itu harus diikuti. Keluar harus pakai masker supaya memutus rantai penyebaran ini. Oke. Kalau itu tidak dilakukan sangat bahaya. Ya, ini yang harus disadari ya. Harus disadari semuanya. Oke. Harus Nah, disadari. kalau mungkin apresiasi untuk para pelaku demi raga yang lain ini, yang mereka butuhkan apresiasinya seperti apa sih, Prof? Apresiasinya itu kita mau mengikuti sarannya, kita mau mengikuti petunjuknya, itu sudah menjadikan apresiasi juga ya? Ya, merupakan apresiasi itu. Jadi saran itu kita lakukan, di sekitar kita bantu, patuh juga, mengingatkan ya. harus patuh, wajib patuh. Hukumnya wajib. Oke. Tidak sunnah lagi ini. Nah itu dia ya, ini udah tegas nih soalnya, gitu ya. Nah kalau Pak Nur sendiri ya, sikap yang mudah dilakukan demi raga yang lain itu apa Pak diantaranya? Anda kan sebagai puncaknya di kampus di Civitas Akademika, apa yang Anda lakukan Pak? Sikap yang sudah Anda lakukan untuk ya menjadi raga yang lain ini untuk semuanya. Untuk, Jadi misalnya contoh konkret di kampus kami. Jadi kami sudah memberikan beberapa kemudahan terkait perkuliahan. Skripsi kita hapus. Nah, berarti ini Iya. 2020 ini istimewa gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi mahasiswa yang memprogram skripsi kita tiadakan, ganti bentuk-bentuk makalah dan sebagainya itu, supaya mahasiswa tidak stres. Iya. Mereka perkuliahan daring aja banyak tugas dari dosen, itu juga jadi problem. Maka upaya kita membantu mahasiswa untuk itu. Kemudian yang masih di asrama kita siapkan logistiknya, karena dia tidak bisa pulang lagi. Betul. Jadi berapa dia butuhkan dan sebagainya. Kemudian kita menyediakan juga, kita kan punya pusat unggulan penelitian. Iya, labnya juga Iya, oke. labnya kita jalankan. Betul. Kita punya prodi tata boga, tata busana Iya. yang harus menyiapkan masker untuk Civitas Akademika dan masyarakat yang sangat membutuhkan. Bahkan kemarin kita juga ngirim ke rumah sakit RSUD Dr. Stomo, Iya. kemudian beberapa puskesmas di Sidoarjo, kita beri di Surabaya juga untuk berbagi untuk Oke. kepedulian pada teman-teman medis, Itu termasuk nanti teman-teman yang ada di Polsek sudah kita siapkan itu oleh Alhamdulillah. Polsek di Semakin Polres. panjang berkahnya ya. Iya, insya iya, Allah iya, ya. iya. Itu yang dilakukan. Jadi anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan seminar nasional, seminar internasional, mengumpulkan bahkan sudah ada orang-orang sudah gitu ya. ini harus konsentrasi ke COVID. berubah gitu ya. Kita harus paham, terutama masyarakat kita, energinya harus cukup. Ini belum apa-apa ini. Iya. Pengalaman saya berbagi pengalaman mahasiswa kami yang di Wuhan, COVID ini kan muncul Ya, di Wuhan. betul. Itu Titiknya di situ. awalnya 12, kemudian pulang 3, tinggal 9. Kemudian sudah bisa dipulangkan, tinggal 1 sekarang Ya. di sana. Dan di sana baru boleh Baru pulih keluar nih, banyak. kampus, baru boleh keluar Ya. kampus. Itu pun masih dibatasi. Berarti berapa bulan itu? COVID itu di Wuhan. Itu mereka yang sudah dikondisikan daerahnya itu PSBB. Lah kita kan PSBB-nya kan baru DKI. Ya.
Yang lain masih bebas. Belum. Yang bandel masih banyak. Yang nongkrong bareng-bareng masih banyak. Ya. Saya nggak bisa membayangkan ini. Berapa bulan lagi gitu ya? Iya. Bisa Padahal pulih. kita masih ini hitungan kita itu mulai bulan kemarin atau sekarang menurut kita? Kalau hitungannya kan Maret ya? Ya. Mulai tanggal 5 Maret kan? Ya, kalau Maret berarti April, Mei, Juli bisa sampai Juli. Insya Allah. Feeling saya. Oke. Jadi energi kita harus dijaga betul, harus sabar dan mengikuti semua arahan pemerintah dan protokol WHO. Harus diikuti. Jaga keluarganya masing-masing dan jaga tetangga, termasuk kolega-kolega kita, sahabat-sahabat kita harus kita jaga betul. Oke, baik. Prof, ada salam dari Dr. Budi Santoso juga nih. Konsep demi raga yang lain ini luar biasa. Kita bergerak di judul ini aja dari dulu gitu ya. Oh, gitu. Harusnya kan memang semua bisa berperan gitu ya. Semua bisa berperan siapapun itu, dan ini yang diharapkan oleh Dr. Budi bisa terus dilakukan gitu ya. Lalu juga ada Pak Mas Dimas juga, langkah-langkah yang sudah dilakukan mahasiswa dan lingkungan kampus juga ini seperti apa tadi sudah digambarkan ya. Iya. Jadi memang itu adalah peran bersama gitu Iya. kan. Oke, terakhir ini Prof. Iya. Kita sudah sampai di terakhir ini ya. Oh, gitu. Lego ya. Ada satu program yang menarik. Heeh. Saya membuka relawan. Sekarang PMI kekurangan darah. Jadi siapa mahasiswa kami yang donor darah, Ya. maka kita akan beri apresiasi dengan nilai KKN. Oh. Jadi itu nilai KKN ya langsung, itu ya, real iya ya? langsung kita berikan. Beliau kan langsung kuliah kerja nyata itu. Oke, baik. Ini yang sudah dilakukan ya. Jadi konsepnya beda nih ya. KKN-nya dengan donor darah nih. Dengan donor darah atau Keren jadi banget. relawan, Mbak. Oh, Jadi gitu, relawan relawan ya? membuat APD yang dibutuhkan oleh Civitas dan masyarakat. Ya, monggo Prof. Jadi itu yang sudah kami lakukan, bahkan adik-adik mahasiswa banyak yang mendaftarkan diri jadi relawan untuk membantu Civitas Akademika dan masyarakat di sekitar kampus dan masyarakat yang lain. Oke. Keren banget nih. Jempolnya saya cuma 2 nih. Harusnya saya naik semua nih ya. Tapi yang pastinya apa nih pesan dari topik kita malam hari ini, Prof? Tapi kita pesannya adalah bersama kita bisa untuk memutus penyebaran virus ini. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita harus patuh semua apa yang dikatakan pihak pemerintah, bahkan protokol WHO itu betul-betul dijaga. Jangan bandel, sekali lagi jangan bandel. Energi kita ini masih awal. Jadi pengalaman mahasiswa kami yang 4 bulan lebih itu, walaupun di sana itu pelaksanaannya kurang lebih 11 minggu, 11 pekan. Sehingga harapannya tolong betul-betul kalau keluar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya harus jaga. Kalau ada yang marah, mohon maaf lahir batin. Menjelang Ramadan juga nih ya. Baik, Prof, terima kasih untuk semua yang sudah diberikan ilmunya malam hari ini. Juga sharingnya kawan-kawan dari UNESA juga sudah sangat bermanfaat. Iya, Mbak Ida. Hand sanitizer ini sangat bermanfaat. Oh iya. Teman-teman semua menikmati dan bisa memanfaatkan dengan baik. Terima kasih sama-sama Mbak Menjadi Ini. berkah ya untuk kawan-kawan di UNESA. Monggo teman-teman puskesmas atau rumah sakit, kita bantu RSI juga yang di Jemur. Kita siapkan APD yang sudah standar untuk medis ada, untuk umum juga kita siapkan. Terima kasih oleh-olehnya untuk kami semua. Oh, iya. Ini menjadi semangat untuk kami. Harus untuk kita terus, semangat, tetap. untuk terus bisa melayani masyarakat. Iya, bersama-sama kita lawan COVID ini bersama-sama. Baik, matur nuwun. Terima kasih Mbak Ini. Waktunya Mohon untuk maaf kawan-kawan kalau ada Indonesia juga kekurangan. semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, demikian perbincangan kita di program Lasuar di malam hari ini. Semoga Anda dan saya bisa menjadi bagian demi raga yang lain. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua
berjaga sepanjang waktu, lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga